Saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Demo pengemudi ojek online di kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mulai kita sejak bangun tidur hingga saat ini kita mendapatkan sangat banyak kenikmatan yang kita tidak bisa untuk menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyaknya kenikmatan. Maka kewajiban kita, pemirsa yang dimuliakan Allah, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban. Jangan sampai kita lepas lisan kita dari syukur kepada Allah, lisan kita lepas dari mensyukuri nikmat Allah, dan kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Ketika kita menjadi orang yang kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala kapan saja akan mencabut nikmat tersebut dan kita menjadi orang-orang yang merugi. Waliyazubillah. Maka perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, suri tauladan kita, yang membawa kita kepada zaman yang penuh cahaya, yang penuh dengan petunjuk, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta para sahabat, keluarga dan juga pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami mewasiatkan diri kami pribadi dan juga kepada kita semua, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan puasa Ramadan, membayar zakat, berhaji atau umrah bila kita mampu. Inilah bentuk ketaatan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci kita mendapatkan kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya makhrajan, jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuncinya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kami akan membawakan sebuah materi yang berharga bagi kita, yaitu kita akan menjadi mulia apabila dekat dengan Al-Qur'an. Mulia dengan Al-Qur'an. Orang akan semakin mulia apabila dekat dengan Al-Qur'an. Orang akan semakin mulia apabila dekat dengan Al-Qur'an. Baik ketika dia membacanya, baik ketika dia menghafalnya, ataupun baik ketika dia memahami makna arti dari Al-Qur'an, ataupun baik ketika dia mengamalkan isi Al-Qur'an. Jadi ketika membaca, menghafal, memahami, mengamalkan Al-Qur'an, maka dia akan menjadi mulia. Dia akan menjadi mulia. Maka ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, kita akan menjadi, otomatis kita akan menjadi orang yang mulia. Dalam hadis disebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, yaitu kitab Al-Qur'an, dan merendahkan yang lainnya dengan kitab ini pula, dan merendahkan yang lainnya, merendahkan orang yang lain dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita dekat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, Allah yang akan mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan memuliakan kita, yaitu dekat dengan Al-Qur'an. Ya, dekat dengan Al-Qur'an yaitu membacanya atau menghafalnya atau memahami maknanya ataupun mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka kita bisa melihat bukti ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, kita akan menjadi mulia. Yaitu sebagaimana dalam kisah, ya, yang dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, yaitu kisah Umar, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari seseorang, menugaskan seseorang. Kita akan membacakannya, yaitu Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Umar, ya, di Usfan, dan ketika itu Umar menugaskan Nafi untuk mengurus kota Makkah. Umar menugaskan kepada Nafi, ya, Nafi bin Abdul Haris, untuk mencari seseorang yang bisa mengurus kota Makkah. Jadi ketika itu Nafi mencari seseorang, dan Nafi mendelegasikan seseorang, yaitu Ibnu Abzah, ya, Ibnu Abzah. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita akan membacakan kisahnya pada segmen berikutnya.
Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri bersama narasumber kredibel. Untuk jalani hari lebih positif, ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih tertarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kisah Umar bin Khattab ketika menyuruh Nafi bin Abdul Haris untuk mencari seseorang, menugaskan seseorang untuk mengurus kota Makkah. Umar pun bertanya kepada Nafi bin Abdul Haris, siapa yang bisa mengurus kota Makkah? Kata Nafi, Ibnu Abza. Umar balik bertanya, siapakah Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Ketika itu dijawab, dia adalah seorang bekas budak, seorang bekas budak di antara kami, bekas budak di antara kami. Umar pun terheran, kenapa bisa? Kok bisa yang ditugaskan itu adalah Ibnu Abza? Dia adalah seorang budak, dia adalah seorang bekas budak. Kenapa tidak yang lain saja? Kenapa tidak yang lain? Maka Umar terheran, kok bisa? Kenapa yang ditugaskan adalah bekas budak? Kemudian Nafi menjawab, ia itu paham Al-Quran. Dia itu paham Al-Quran dan memahami ilmu faraid, ilmu waris, memahami ilmu waris. Maka ketika diberikan jawaban dari Nafi, dari Nafi bin Abdullah, maka Umar pun berkata, sesungguhnya Nabi SAW, Nabi kalian itu bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini. Umar memberikan atau mengeluarkan hadis sebagaimana hadis yang telah kita bacakan di awal, yaitu sesungguhnya Nabi kalian bersabda bahwa sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, dengan Al-Quran, dan merendahkan yang lainnya dengan kitab ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini bukti bahwa ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita mengamalkan isi Al-Quran, kita akan menjadi orang yang mulia. Kita menjadi orang yang mulia. Silakan kita buktikan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan terus bahagia. Di dalam hati kita menjadi bahagia. Orang-orang akan melihat kita dengan penuh kebahagiaan. Kita dekat dengan Al-Quran. Urusan kita akan menjadi mudah. Hari-hari kita penuh dengan keberkahan. Inilah keutamaan Al-Quran. Kita bisa bandingkan sebelum kita dekat dengan Al-Quran, bagaimana kondisi keseharian kita, bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kondisi sosial kita.
sangat berbeda, tentunya akan sangat berbeda ketika kita dekat dengan Al-Quran. Inilah bukti bahwa ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Beberapa derajat. Orang beriman, ya, pertama dia beriman, kemudian dia berilmu, ya. Berilmu sini dia mempelajari Al-Quran. Dia mempelajari Al-Quran, membacanya, ya. Mulai dari membacanya butuh dengan belajar, ya. Mulai dari membacanya butuh dengan belajar, ya. Kita mencari tempat-tempat belajar Al-Quran. Kita mencari guru yang bisa mengajarkan kita Al-Quran agar bacaan kita menjadi baik. Bacaan kita sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, ya. Dan ketika kita telah mempelajarinya, kita menghafalnya. Dan kita menghafalnya pun perlu kita mencarikan guru, perlu mencari tempat-tempat untuk bisa kita menghafal Al-Quran. Dan di Sorong sangat banyak tempat-tempat yang bisa kita menghafal Al-Quran. Sangat banyak guru-guru yang bisa kita jadikan guru untuk menghafal Al-Quran. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mempelajari Al-Quran. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika kita telah berilmu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita, ya. Kita menjadi orang yang mulia, ya. Mulia di hadapan Allah dan juga mulia di hadapan hamba-hambanya, di hadapan hamba-hamba Allah. Maka mempelajari Al-Quran tidaklah rugi. Tidaklah rugi kita menjadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Kita mendapatkan keutamaan yang banyak di dunia dan juga kita bisa mendapatkan keutamaan yang banyak di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Dan yang berikutnya kita akan mendapatkan, ya, kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak ketika kita menghafal Al-Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, akan mendapatkan tingkatan surga yang berbeda. Tingkatan surga yang berbeda. Dalam hadis Abdullah bin Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu li sahibil Qur'an, iqra warataki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang mempunyai hafalan Quran, ya, bacalah dan naiklah, ya, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau telah mentartilnya di dunia, karena posisimu, ya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca, yang engkau hafal. Tentunya di sini, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, di yaumil kiamah nanti ketika dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra, bacalah, itu bukan berarti kita membaca, itu berarti kita membaca, kita menghafal. Karena di yaumil kiamah nanti tentunya tidak ada mushaf Al-Quran, tidak ada tulisan-tulisan Al-Quran, yang ada hanyalah hafalan yang ada di benak kita, yang ada di hati kita. Maka dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita akan mendapatkan keutamaan di dunia, terlebih keutamaan di akhirat nanti. Maka pemirsa Kompas TV, jangan kemana-mana, kita akan membahasnya pada segmen berikutnya. Judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga
dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari ID? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Perusahaan wisata luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos membawa sejumlah tokoh perempuan termasuk penyanyi Katy Perry berwisata ke luar angkasa. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kita mempelajari Al-Quran, keutamaan kita menghafal Al-Quran tentunya sangat banyak yang akan kita dapatkan ya ketika kita masih di dunia. Kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita dimuliakan di hadapan para hamba-hamba Allah, dikarenakan kita dekat dengan Al-Quran, kita mempelajarinya, ya, mengamalkannya, ya, kita akan mendapatkan kemuliaannya. Dan keutamaan ketika di Yaumil Qiyamah nanti, ya, sebagaimana telah disebutkan bahwa ketika di Yaumil Qiyamah kita akan mendapatkan kedudukan seperti, ya, pada akhir bacaan kita, ya. Ketika kita membacanya 1 juz, kita akan mendapatkan tingkatan di 1 juz. Begitu pula ketika 2 juz, kita akan mendapatkan di tingkat 2. Ketika 3 juz, kita akan mendapatkan di tingkat 3. Ini hanya permisalan. Ini hanya permisalan. Ketika kita mendapatkan, menghafalkan seluruh Al-Quran, maka tentunya posisi kita yang sangat tinggi, Ya, ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan keutamaan yang lain ketika kita menghafal Al-Quran, ya, yaitu kita akan mendapatkan syafaat di Yaumil Qiyamah. Syafaat yang dimana kita sangat memerlukan syafaat ini, pemirsa yang dimuliakan Allah. Syafaat yaitu, ya, ketika kita membaca Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Syafi'an li ashabi. Maka Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, ya, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, pemberi syafaat, ya, sebagai syafaat. Al-Quran akan memberikan syafaat, penolong, ya, bagi kita, bagi yang membacanya, Maka ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi kita di Yaumil Qiyamah. Di saat tidak ada yang bisa menolong kita, maka Al-Quran datang sebagai penolong. Inilah keutamaan kita ketika membaca Al-Quran. Tentunya tidak hanya terbatas di membaca saja, tapi kita membaca dan memahami artinya, kemudian menghafalnya dan juga mengamalkan. Maka ketika kita telah mempelajari Al-Quran, insya Allah di Yaumil Qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang berikutnya yaitu orang, ya, yang membaca Al-Quran, ya, permisalan orang membaca Al-Quran dan mengamalkan bagaikan buah utruja, ya, bagaikan buah utruja. Dia membaca dan mengamalkan. Buah utruja adalah buah yang rasa dan baunya enak.
Jadi orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan adalah bagaikan buah utruja, buah yang rasa dan baunya enak, ya, rasa dan baunya enak. Maka inilah yang akan kita dapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, keutamaan yang terakhir adalah kita yang memiliki hafalan Al-Quran. Keutamaan bagi kita yang memiliki hafalan Al-Quran. Dari Abdullah bin Amr, ya, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menghafal Al-Quran, ya, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan kedudukan, ya, kedudukan yang sangat tinggi di yaumil qiyamah nanti. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka orang yang memiliki hafalan Al-Quran, ya, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di yaumil qiyamah nanti. Kedudukan seperti kedudukan orang sebagaimana kedudukan pada akhir bacaannya, akhir hafalannya. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu contoh, ya, yang bisa kita lihat dari para ulama, ya, salah satunya yaitu Syekh Al-Albani, ya, Syekh Al-Albani, maaf, bukan Syekh Al-Albani, ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau, ya, memberikan tips kepada kita ketika kita membaca Al-Quran dan mengamalkan dan menghafal Al-Quran. Beliau rahimahullah ta'ala memiliki kebiasaan menghafal Al-Quran pada pagi hari. Beliau memiliki kebiasaan menghafal Al-Quran pada pagi hari, sehingga ketika menghafalnya di pagi hari, ini merupakan waktu untuk mendapatkan hafalan yang kuat. Dan beliau rahimahullah, ya, mengatakan cara ini yang paling bagus ketika menghafal Al-Quran, ya, dan ini yang sudah beliau amalkan, dan beliau terbiasa untuk mengulang hafalan yang dihafal kemarin di pagi harinya lagi, di pagi hari keesokannya. Maka setiap hari beliau menghafalnya di pagi hari. Ini adalah waktu yang tepat agar hafalannya menjadi kuat, menghafal beberapa ayat, ya, beberapa ayat yang mudah baginya, maka ini akan memudahkan kita, ya, dibanding dengan menghafal yang langsung banyak, namun akan menyusahkan kita. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara keutamaan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, dan kita dekat dengan Al-Quran, derajat kita akan menjadi tinggi dan kita akan menjadi mulia dengan Al-Quran. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa dekat dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV.